Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik untuk besok ya, hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. IHSG hari ini ada kenaikan tipis 0,6%, close di 7.073, tapi kita lihat masih ada net sell asing, terutama di market reguler sebesar 205 miliar untuk hari ini. Saham pertama yang akan kita bahas pada video ini adalah saham Tepia, di mana anak usaha dari Tepia ini akan segera IPO, yaitu adalah CDIA ya guys ya. Nah, di mana harga saham Tepia juga sempat mengalami koreksi ya, dari 8.800 turun sampai di 6.700-an. Tapi ketika mulai sideways dan kita lihat juga ada di zona oversold ya, maka setelah Tepia ini cukup lama sideways di harga bawah, harga sahamnya perlahan-lahan mulai mengalami kenaikan, dan teman-teman hari ini ternyata ada kenaikan yang cukup tinggi nih, 14% ya, close di Rp8.550 per saham. Sebenarnya TPI ini sudah dari kemarin kita pantau ya di kenaikan 5,6%, itu sekitar 7.200 sampai 7.400-an ya, karena kita lihat volume transaksinya ini cukup tinggi guys. Jadi meskipun asingnya ada jualan guys ya, tapi yang akumulasi TPI ini adalah investor domestik ya. Coba kita cek untuk Tepia pada hari ini. Nah, Tepia kalau misal kita perhatikan ya, di 3 hari terakhir ketika volume breakout ya, ketika volumenya cukup tinggi, ternyata asingnya malah jualan. Tapi yang terjadi adalah di mana investor domestik yang menaikkan harga saham Tepia. Jadi tidak semua saham itu dinaikkan oleh investor asing guys ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk di Tepia ya, ketika pantauan kita kemarin di 7.100 sampai 7.400-an, berarti teman-teman sudah cuan nih di saham Tepia, dan consider untuk take profit ya jika sewaktu-waktu saham Tepia ini malah turun ataupun gagal untuk melanjutkan kenaikan. Karena kalau misalnya kita perhatikan, Tepia ini juga sudah berada di zona overbought atau jenuh beli guys ya. So teman-teman yang sudah cuan ya, silahkan dipantau untuk sahamnya dan consider untuk take profit ya apabila ada tanda-tanda koreksi. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, saham-saham fundamental itu malah kesulitan untuk naik dibandingkan dengan saham konglomerasi. Di mana saham-saham konglo ini rata-rata ya itu melakukan aksi korporasi. Entah itu buyback saham, entah itu dia melakukan merger ya guys ya, atau melakukan sesuatu yang masuk di berita gitu ya. Jadi ketika terjadi aksi korporasi ya kemungkinan besar sahamnya akan mengalami kenaikan. Nah, berbeda dengan saham-saham fundamental di mana ketika rilis laporan keuangan itu akan sangat menentukan apakah harga sahamnya akan turun atau naik. Itu juga biasanya didasari oleh kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau misal kinerjanya sedang turun, harga sahamnya juga bisa saja ikut turun. Tapi memang tidak selalu ya guys ya, ada juga saham-saham yang dinaikkan atau diturunkan bukan karena alasan fundamental seperti itu. Jadi untuk BBCA hari ini ternyata ada koreksi kembali ya, 1,8%, close di Rp9.175 per saham. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, kenaikan dari BBCA di tanggal 31 Januari kemarin itu naik hanya 3%. Sedangkan kenaikan saham-saham konglo ini bisa di atas 10%, belasan persen, bahkan bisa saja tiba-tiba auto reject atas ya kalau misalkan ada aksi korporasi. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami ya di bursa saham Indonesia ini, tidak seperti dulu lagi guys. Kalau misalkan dulu kita mungkin cukup ya hanya dengan menganalisa laporan keuangan gitu ya. Jadi kita masuk di saham-saham yang masih murah ya, saham-saham under value. Tapi di tahun 2024-2025 ini kita lihat memang agak sedikit berbeda nih. Terkadang saham-saham yang fundamentalnya bagus malah koreksi cukup dalam. Untuk BBCA hari ini kita lihat ada big distribution ya, terutama dari BK, BB, dan juga KZ. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ternyata BBCA ini masih ada penjualan nih dari investor asing ya, alias net sell 334 miliaran seperti itu. Jadi net sell asingnya masih cukup besar untuk BBCA. Apakah BBCA bisa lanjut turun lagi ke level 9.000 atau bahkan bisa jebol di bawah 9.000 di level psikologisnya? Nanti kita akan lihat guys ya, besok terutama di hari Rabu ya, tanggal 5 Februari, kemana nih arah dari saham-saham big banks. Nah, kalau menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini juga sudah mengalami koreksi ya, setidaknya di 1 minggu terakhir. Hari ini juga turun 2,16%, close di Rp5.675 per saham, disertai dengan distribusi. Nah, ternyata distribusinya ini juga dari investor asing, dan kita lihat wajar ya mengalami koreksi karena sudah overbought atau jenuh beli. Kita akan cek untuk saham Bank Mandiri guys.
BMRI hari ini net sell 197 miliar, jadi cukup besar ya net sell-nya, tapi lebih besar kemarin sebenarnya di 400 miliaran. Nah, jadi untuk Bank Mandiri pun kita menunggu ya sampai dia berada di zona oversold, ya kemungkinan bisa kembali turun ke 5.390-an atau ke 5.400-an. Tapi kita masih berharap ya bahwa Bank Mandiri ini bisa kembali naik lagi dan akan menjadi area higher low jika ternyata BMRI bisa rebound. Selanjutnya adalah BBNI guys. Untuk BBNI ada koreksi 1,6% ya, close di Rp4.700 per saham, cukup sideways kita lihat, terutama di 1 minggu terakhir ya, pergerakan dari BBNI ini cukup sideways ya, ketika naik pun ya tidak naik di atas 5.000 ya guys ya, tapi masih di bawah 4.900-an. Jadi untuk BBNI hari ini kita lihat memang cukup netral ya, antara asing dan juga investor domestik ya. Tapi kalau misal kita hanya melihat nih dari investor asingnya saja, kita cek ternyata hari ini terjadi net sell asing ya. Meskipun net sell-nya pun tidak terlalu besar, hanya 32,8 miliar saja. Itu pun jika kita bandingkan ya dengan akumulasi asing kemarin yang mencapai 86 miliar. Jadi untuk saham BBNI ini masih oke, saya rasa selama tidak jebol di bawah 4.600 ada potensi BBNI ini bisa menguat kembali. Selanjutnya adalah saham BBRI yang hari ini agak sedikit berbeda ya dengan big banks lainnya, di mana BBRI ada kenaikan tipis 0,2%, close di Rp4.260 per sahamnya. Kita melihat memang juga sudah berada di zona overbought ya, tapi untuk BBRI kita cek memang masih ada akumulasi, terutama ada normal accumulation hari ini dari CCAK dan juga YU. Jika kita cek ya, dari foreign flow-nya hari ini, ternyata BBRI itu ada net buy, meskipun tipis net buy-nya hanya 17,8 miliar saja. Tapi memang transaksi asing ya, hari ini di BBRI ini sebenarnya tidak terlalu besar juga gitu guys ya. Tidak terlalu besar dan memang beberapa waktu ini asingnya pun transaksinya tidak terlalu besar. Jadi ini pun memang dampak ya dari perang dagang yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, di mana Donald Trump ini sudah mengubah kebijakannya. Ya, tarif perdagangannya sudah dirubah terutama untuk China yang mulai diberlakukan. Sedangkan untuk Kanada dan Meksiko itu ditunda. Lalu kita pun akan membahas ya saham-saham konglo lain yang mungkin ya ada potensi untuk bisa rebound dan teman-teman masih bisa cari cuan ya di saham-saham konglo, tapi tetap ya gunakan strategi trading ya kalau misal teman-teman masuk di saham yang volatil. Untuk brand hari ini ada kenaikan 5,6%, close di Rp8.875 per saham. Untuk brand ada akumulasi ya terutama dari AKMG dan juga RF. Jika kita cek untuk saham brand, ya memang akumulasi asing ini kalau misal kita perhatikan ya untuk saham konglo itu memang tidak terlalu berpengaruh. Tapi ada beberapa saham juga yang memang kenaikannya karena akumulasi asing ya. Contohnya adalah brand ini. Brand sampai hari ini ternyata ada akumulasi 17,8 miliar dan teman-teman perhatikan ketika brandnya turun, asingnya ini masih masuk sebenarnya. Ya, ketika harga saham brand ini turun ya karena ada yang take profit, tapi asingnya masih nampung. Nah, inilah yang menarik dari saham brand. Jadi di harga saat ini brand masih ada potensi ya setidaknya sampai di 10.600-an ya resisten terdekatnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau coba untuk entry di brand ya, saya rasa bisa pantau besok ya di sekitar 8.800 sampai 8.900-an. Di bawah 9.000 saya rasa masih oke untuk teman-teman bisa trend following nih di saham brand karena kita melihat ya koreksi kemarin itu juga menjadikan brand di zona oversold-nya atau jenuh jual. Selanjutnya adalah saham Goto ya guys ya, di mana Goto hari ini ada kenaikan 7,4%, close di Rp87 per saham ya. Sekali lagi saham-saham konglo ya dan saham Goto ini lebih cocok untuk trend following ya, untuk trading saja, bukan untuk hold jangka panjang. Jadi teman-teman juga harus memahami. Hari ini ternyata ada volume breakout ya, karena ada kabar lagi ya terkait dengan Grab yang akan mengakuisisi Goto. Tapi entah ini akan mulus atau tidak ya aksi korporasinya. Karena kita melihat banyak juga nih investor retail yang masih memegang saham Goto dan masih nyangkut juga di saham Goto. Hari ini kalau bisa kita perhatikan memang cukup netral ya, ada akumulasi dari AK, BK dan juga CP. So, kita melihat memang Goto sudah berada di zona oversold, jadi wajar ya jika ada kenaikan. Dan kalau misal kita perhatikan dari investor asingnya, sudah 3 hari ini, investor asing ini cenderung melakukan akumulasi ya, sejak tanggal 31 Januari, lalu di 3 Februari dan 4 Februari hari ini, asing masih masuk akumulasi. Selanjutnya adalah Pani guys ya, Pani ini kalau misal kita perhatikan ya, memang berita terkait dengan
pagar laut itu masih berlanjut ya guys ya, masih berlangsung. Pemberitaan-pemberitaannya memang kurang bagus ya, dan kita lihat PANI pun sebenarnya masih berada di zona downtrend. Tapi PANI ini hari ini ya ada perlawanan 9,73% kenaikannya, close di Rp11.000 per saham. Meskipun kemarin sempat terkoreksi, tapi hari ini ada kenaikan dan saya rasa banyak juga nih trader yang take profit hari ini. Jadi kalau misalnya besok turun ya teman-teman harus berhati-hati. Untuk PANI masih ada akumulasi terutama dari AK, YP dan juga CC. Kita cek ya, untuk saham PANI ada net buy dari asing 37,1 miliar dan akumulasinya sudah berlangsung setidaknya di 2 hari terakhir. Ya, kemarin dan hari ini asing mencoba untuk masuk lagi dan semoga harga sahamnya bisa rebound ya agar teman-teman yang floating loss yang nyangkut ini bisa kembali take profit. Selanjutnya adalah saham CBDK guys. CBDK ini ada kenaikan ya 5,3% hari ini, close di Rp7.850 per saham. Dan yang cukup menarik ya, meskipun hari ini cukup netral antara akumulasi dan distribusi antara investor asing dan juga investor domestik ya. Tapi untuk CBDK ternyata mulai juga nih diakumulasi oleh investor asing. Meskipun tidak terlalu besar, hanya 439 jutaan saja. Jadi apakah ini menarik? Ya kalau misalnya kita perhatikan sih cukup menarik ya, karena hari ini buying valuation cukup ramai nih di CBDK. Jadi untuk saham CBDK teman-teman bisa pantau di bawah 8.000, saya rasa cukup menarik untuk teman-teman bisa cicil kembali CBDK. Tapi kita akan coba lihat besok ya, apakah PANI dan CBDK besok ini masih kuat untuk naik atau malah lanjut bearish ya guys ya. Karena ya kembali lagi pemberitaannya masih kurang bagus ya, masih cukup negatif, jadi teman-teman juga tetap harus berhati-hati. Jadi kita melihat ya guys ya bahwa harga emas ini cenderung mengalami kenaikan, di mana untuk harga gold ya, untuk harga saat ini di 2.816 USD per troy ounce-nya. Bahkan banyak sekali ya analis yang memprediksi bahwa harga gold atau emas ini di tahun 2025 akan tembus di 3.000 USD per troy ounce ya guys ya, karena ketidakpastian ekonomi di berbagai negara seperti itu. Dan memang ya secara tradisinya perbankan besar ya di negara-negara besar seperti China ya guys ya, dan bank-bank besar lain itu mereka rata-rata memborong emas guys ya untuk cadangan likuiditas mereka ya, karena kalau misalkan saat krisis ya emas lah yang memang bertahan ya, mampu bertahan karena ya fisiknya ada ya guys ya, dan harganya juga memang kita lihat akan selalu naik gitu ya, meskipun memang juga volatil ya. Teman-teman yang mungkin trading di forex ya, ini juga pasti suka trading di XAUUSD gitu ya, atau di gold seperti itu. Selanjutnya kita pun bahas ya untuk saham-saham sektor emas yang rata-rata mulai mengalami kenaikan ya, karena harga emasnya juga mulai naik lagi dan kembali all time high ya. Ini adalah area all time high baru untuk harga emas. Jadi untuk saham-saham penambangan emas ya mulai terkena sentimen yang positif, terutama untuk ARCI. ARCI naik ya 5,3% hari ini, close di Rp278 per saham. Dan kenaikannya ini sebenarnya dimulai ketika ARCI-nya itu oversold guys, yaitu di tanggal 24 Desember. 24 Desember oversold, tanggal 27-nya ini rebound ya, naik 1,6%, meskipun cukup sideways dan bahkan sempat tembus ya di MA50 ya, MA 150, tapi kembali turun. Tapi kita lihat sideways yang terjadi ini malah bisa melanjutkan fase akumulasi dan kenaikan dari ARCI ini. So ARCI sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari bisnisnya sendiri ya, memang Pit Araren ini masih cukup problem ya. Seringkali kebanjiran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman juga harus terus memantau ya bagaimana update terkait dengan bisnis ARCI ini. Tapi hari ini kita lihat ada akumulasi ya, terutama dari AIX, LFS dan juga KK. So kita cek untuk saham ARCI. ARCI hari ini apakah ada akumulasi asing atau tidak nih? Nah, asingnya ternyata mulai akumulasi ya per hari ini. Dan ini sebenarnya sudah dimulai sejak di tanggal di akhir Januari ya, di tanggal 20 Januari. Ya meskipun tidak terlalu besar dan hari ini pun memang akumulasinya hanya 100 jutaan saja. Jadi mungkin investor asing kurang tertarik ya dengan saham ARCI, dan kita melihat memang ARCI-nya sudah berada di zona overbought. Jadi kalau misal teman-teman sudah cuan di ARCI, consider untuk take profit jika ternyata ARCI-nya ada potensi untuk turun. Tapi kalau misalkan masih bisa mengalami kenaikan, silahkan teman-teman lanjut hold.
Selanjutnya adalah PSAB ya. PSAB ini juga memang ada isu akuisisi. Jadi untuk PSAB hari ini mengalami auto reject atas kenaikan 24,5% ya, hampir 25%, close di Rp284 per saham. Tapi kita lihat hari ini ada distribusi ya, meskipun terjadi volume breakout tapi ada distribusi nih, terutama dari TP, ZPNI dan juga CC dan beberapa investor retail lainnya. Jadi untuk PSAB kita lihat ada net buy ya dari asing 4,5 miliar dan di tanggal 31 Januari juga net buy 3,1 miliar. Jadi cukup menarik ya ketika asingnya net buy, teman-teman bisa pantau ya, meskipun di hari kemarin tanggal 3 itu sempat sideways, naik tipis hanya 0,8% saja, tapi kenaikan hari ini ternyata membawa berkah nih untuk teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang melakukan trading ya di PSAB ya, teman-teman juga bisa mendapatkan potensi cuan dari capital gain-nya. Selanjutnya saham Antam ya, meskipun bisnis Antam ini cukup diversified ya guys ya, bukan hanya menjual logam mulia Antam, tapi Antam juga memang memproduksi nikel gitu ya. Jadi untuk Antam sendiri kita perhatikan ya, ada kenaikan 1,4% close di Rp1.400 per saham, tapi di zona saat ini memang Antamnya sudah oversold atau jenuh jual. Jadi cukup menarik nih untuk teman-teman yang mungkin mau coba entry di saham Antam ya, di harga saat ini saya rasa cukup menarik. Untuk Antam cukup netral, kita lihat ada ZPNIKZ yang akumulasi, sedangkan BKBB distribusi. Nah, yang paling menarik hari ini dari saham Antam ya, itu adalah akumulasi asingnya. Hari ini investor asing terpantau akumulasi ya, net buy 18,6 miliar. Jadi untuk Antam sendiri cukup menarik, teman-teman bisa pantau besok ya. Kalau misal merasa ketinggalan di PSAB, semoga bisa cuan ya di Antam, seperti itu. Oke, kita akan coba spill ya untuk saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Memang hari ini ada net sell 200 miliaran ya di market reguler. Jadi yang akumulasi terbesar adalah Raja, lalu ada Pani, Breeze, Goto, Film, Astra International. Nah sebenarnya untuk IC ini kemarin sempat net sell ya, tapi hari ini akumulasi. Jadi teman-teman jangan tergocek ya oleh akumulasi asing, karena akumulasinya ini masih tipis sebenarnya untuk Astra International. Lalu ada Antam, Dewa, BBRI ya, BBRI juga masih net buy, Brand, Adro, BP, SMGR, NSP, DSSA, MDKA, Telkom, AMRT dan juga ADMR ya, meskipun hari ini lanjut turun lagi nih, lanjut nyungsep lagi untuk ADMR-nya. Dan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing hari ini ada BBCA, BMRI, BBNI, lalu ada UNTR, INDF, ISAT, XCL, INKP, INET, lalu ada PNLF, Pewon, Mika, BBTN ya, BBTN ternyata lanjut turun, lalu ada Wood, AAD, Cepin, Arto, SRTG dan juga Kalbe Pharma ya guys ya. So, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik? Apakah di tahun 2025 ini memang adalah waktunya saham-saham merger, acquisition, dan juga saham-saham konglomerasi? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.